Hmm. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam yang mulia ini Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran tafsir kita di tafsir Juz Ammah. Dan insya Allah di malam yang berbahagia ini kita akan masuk ke dalam tafsir dari surat Al-Balad. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu sekalian, ya, karena saya di pesantren ini mungkin agak terlihat dari belakang ada lemari atau ranjang, kebetulan saya di asrama ini, di asrama santri. Jadi mohon maaf kalau mungkin background saya kurang bagus ya Ibu ya. Baik, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tersisa mungkin 3 pertemuan lagi, termasuk pertemuan yang ini. Lalu 2 pertemuan nanti kita akan bersama-sama membahas tentang surat Al-Fajr, yang artinya kita ya akan segera menuntaskan termin 1, yaitu surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama mempelajari tafsir tentang surat Al-Balad secara menyeluruh. Jadi kita akan bahas tafsir surat Al-Balad dari ayat pertama ya sampai nanti ayat yang terakhir. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Balad ya, ini di antara surat Makkiyah yang artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan para ulama tafsir di sini menjelaskan adanya kaitan atau hubungan antara surat Al-Balad ini dengan surat sebelumnya, ya, yaitu surat Al-Fajr yang nanti akan kita bahas. Apa kaitannya? Ya, nanti kita akan sama-sama melihat di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya, bagi ibu-ibu yang mungkin sudah menghafal juz 30, dalam surat Al-Fajr Allah katakan, "Kalla bal tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Jadi katanya antara Al-Fajr dan Al-Balad ini. Di Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalannya orang-orang kafir yang menyebabkan mereka masuk neraka Jahannam. Di antaranya apa? Mereka tidak memuliakan anak yatim. Ya, mereka tidak saling memberikan makan. Tentunya kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, janda, ya kaum duafa. Kemudian di antara sifat mereka lagi apa? Mereka memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan, ya, yang halal dan yang haram. Dan di antara sifat mereka juga wa yuhibbu wa tuhibbunal mala hubban jamma, yang mana mereka sangat ya mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Lalu di dalam surat Al-Balad ini Allah menyebutkan kebalikannya. Ya, justru di surat Al-Balad ini Allah nanti akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat menyebabkan orang-orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di dalam surat ini kita akan mendapati Allah berfirman, "Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah." Fakku raqabah yaitu membebaskan budak, au it'amu fi yaumin dhi masghabah yaitu memberikan makan di hari kelaparan, yatiman dha maqrabah ya, memberikan makan, kemudian membebaskan budak, lalu apa, memuliakan anak yatim yang masih memiliki ikatan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir. Jadi di surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala justru apa? Menyebutkan tentang amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara pendapat para ulama yang menyebutkan adanya hubungan di antara kedua surat ini. Baik, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita akan masuk ke dalam tafsir dari surat Al-Balad ini, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad, ayat yang pertama Allah katakan, la uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku bersumpah dengan kota ini, ya, dengan kota ini. Maka para ulama bersepakat yang dimaksud dengan Al-Balad di sini kota, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi memang di sana ada khilaf atau eh, berselisih pendapat tentang arti kata la, ya, yang ada pada di awal kalimat. Kata la dalam bahasa Arab diartikan tidak. Ya, artinya apa? La, tidak. Dan para ulama berselisih pendapat apa makna dari kata la ini? Apakah dia hanya sekedar kata tambahan atau memiliki makna la yang artinya tidak? Ya, maka para ulama di sini berpendapat bahwasanya la di sini adalah la hanya sebagai tambahan saja. Ya, kalau la diartikan tidak, berarti artinya aku tidak bersumpah dengan kota ini. Tetapi apa yang benar? Ya, pendapat yang kuat, makna la di sini hanya kata tambahan saja, ya, dan arti dari kata-kata la uqsim bihadzal balad artinya aku bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika Allah bersumpah, ya kita sudah sering sekali jelaskan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu yang Allah sumpahkan ini memiliki keutamaan, memiliki ya fadilah tersendiri. Dan jelas kota Makkah Al-Mukarramah kita semua ya umat muslim sudah mengetahui tentang keutamaan kota ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Menurunkan nabi ya terakhir, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Lalu Allah memberikan juga keutamaan kepada kota Makkah ini, di antaranya dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal ya di akhir zaman nanti. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang ada tentang kota Makkah ini. Jadi kota Makkah, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kota yang aman lagi suci. Ya. Dan ini sudah didoakan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Qala rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan kota ini kota yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan juga anak-anak keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kota Makkah ini. Di antaranya di dalam pelajaran sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa hadzal baladil amin" dalam surat At-Tin. Ya, Allah bersumpah juga dengan Al-Baladil Amin. Apa itu Al-Baladil Amin? Yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi di antara nama-nama kota Makkah, ibu-ibu, ya, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Al-Baladul Amin. Kemudian ada juga Bakkah. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu ada mendengar kata Al-Bakkah atau Bakkah, itu artinya kota Makkah, ya, nama lain dari kota Makkah. Ya. Dan kota Makkah ini sudah sebagaimana ma'ruf kita ketahui di antara dua tanah suci. Ya, dua tanah suci atau di mana ada Makkah dan Madinah. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harram Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, menjadikan kota Madinah sebagai kota haram. Artinya kota yang suci. Kota yang suci, maka tidak boleh kita melakukan tumpah darah di dua kota tersebut. Kemudian tidak boleh ada orang-orang kafir yang masuk ke dalam kedua kota ini, Makkah dan juga Madinah. Kemudian saya akan sebutkan juga di antara faedah dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kota Makkah. Ya, di antara keistimewaan kota Makkah apa ibu-ibu? Di antara keistimewaan yang ada pada kota Makkah dan tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya adalah
barang siapa yang berniat buruk ya di kota Makkah maka akan terancam dengan azab yang begitu pedih. Ya, bahkan ketika niat itu baru muncul di dalam hatinya. Jadi orang yang memiliki niat buruk pun ya di kota Makkah itu Allah akan memberikan azab yang pedih. Ini baru niat ibu-ibu. Ya apalagi kalau direalisasikan niatnya itu. Wal'iyadzubillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam surat Al-Hajj, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan siapa saja yang bermaksud yang melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, maksudnya di dalam kota Makkah, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang sangat pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah, ya, ibadah haji, atau diberikan kesempatan mungkin untuk berziarah ke sana, ya maka jaga kita ya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini merupakan dua tanah suci. Ya, Allah langsung yang mengatakannya bahwasanya dua tanah ini, tanah Makkah dan Madinah adalah dua kota haram yang tidak boleh kita ya eh, meremehkan yang namanya keburukan. Bahkan niat saja, ketika kita niat saja untuk melakukan suatu keburukan, itu Allah ancam dengan azab yang pedih. Ya, maka ini di antara kekhususan dari kota Makkah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Kemudian di kota Makkah juga terdapat Masjidil Haram yang jelas pahalanya ya jika kita melaksanakan sholat di masjid tersebut berapa? 100.000 pahalanya. Ya, dibanding kita melaksanakan ibadah sholat di masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ya, oleh karenanya kita manfaatkan. Ya, karena ada hal yang cukup menyedihkan ya kita lihat beberapa jamaah umroh ya ketika melaksanakan ibadah umroh sampai di kota Makkah ya mereka bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Justru mereka lebih lebih sering melaksanakan sholatnya di dalam hotel ya dan mereka berkeyakinan dalam hotel pun pahalanya sama. Tidak, ibu-ibu. Ya, menurut pendapat ulama yang kuat ya yang dimaksud dengan tanah haram itu ya memang termasuk hotel-hotel yang berada di sekitar itu masuk tanah haram. Tapi untuk masalah pahala sholat, ya itu tetap harus sholat di dalam Masjidil Haram, ya. Bukan di sekitar tanah haram. Ya, ini banyak sekali ya kita lihat, ya kita dapati para jamaah umroh, ya yang justru bermalas-malasan untuk ibadah ke dalam Masjidil Haram. Ya, akhirnya mereka lebih banyak melaksanakan sholat itu di dalam hotel. Ya. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Masjidil Haram, kita gunakan waktu dengan baik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita diberikan kesempatan untuk sholat di masjid yang mana Allah akan lipat gandakan pahala kita. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan. Ya, seharusnya kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua Allah katakan wa anta hillum bihadzal balad. Ya, dan engkau wahai Muhammad tempat di negeri ini yaitu di kota Makkah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dilahirkan di kota Makkah, yang dilahirkan dari suku yang mulia yaitu suku Quraisy, ya. Jadi di dalam ayat ini ya ada juga beberapa pendapat para ulama tentang makna hillun. Jadi hillun ini kan artinya menghalalkan. Ya dan bagimu Muhammad ya kota ini telah halal. Maksudnya apa? Di antara pendapat yang terkuat adalah maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menghalalkan sesuatu yang seharusnya Allah haramkan. Ya, menghalalkan sesuatu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang seharusnya itu adalah perkara yang haram itu yaitu melaksanakan peperangan di kota Makkah. Ya, jadi ini diantara pendapat yang paling kuat ibu-ibu sekalian. Ya, karena Nabi SAW ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Nabi SAW berperang.
Ya, artinya tumpah darah di kota Makkah ini. Di antara pendapat yang kuat makna dari dan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal dan halal bagimu wahai Muhammad di kota ini. Artinya Allah menghalalkan sesuatu yang memang pada dasarnya itu adalah sesuatu yang haram, yaitu apa? Bertumpah darah di dalam kota Makkah atau di tanah haram. Iya. Tetapi apa di sini sekali lagi Allah hanya menghalalkan ketika itu saja. Ketika Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Ya. Setahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Lalu ada yang kita kenal juga dengan istilah Hajjatul Wada, ya, haji perpisahan, ya, haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di dalam kitab-kitab sirah juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan adanya pertumpahan darah. Ya, menghalalkan hal ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi hanya dalam Fathu Makkah saja. Yaitu tujuannya untuk memerangi kaum kaum musyrikin ketika itu. Ya. Bahkan ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh satu orang yang bernama Ibnu Khattal. Ya. Bahkan dalam riwayat dikisahkan Ibnu Khattal ini sampai dia berusaha berlindung dengan kiswah-kiswahnya Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah itu apa, Ibu? Kain yang menutupi Ka'bah. Ya. Jadi ketika itu Ibnu Khattal berkeyakinan kaum muslimin ya mungkin tidak akan membunuh saya, tidak akan melakukan peperangan karena ini merupakan tanah haram. Ya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala ketika itu saja menghalalkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan peperangan atau memerangi kaum musyrikin di kota Makkah ketika itu. Bahkan Ibnu Khattal pun yang sedang berlindung ya di kiswah Ka'bah itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ini makna dari kata dari ayat wa illum bihadzal balad. Kemudian di ayat yang ketiga Allah katakan wa walidiu wa ma walad. Ya, dan demi pertalian, ya, dan demi bapak dan anaknya. Ya, apa maknanya di sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah demi orang yang melahirkan ya dan orang yang tidak melahirkan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ya. Maksudnya orang yang melahirkan siapa? Ya, orang-orang yang seperti para anbiya, ya, para nabi yang Allah utus, ya. Di sini maknanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya demi bapak dan juga anaknya, yaitu demi orang yang melahirkan dan juga orang yang tidak tidak melahirkan. Kok bisa bersumpah seperti ini? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang bebas ya bersumpah dengan hal apapun. Ya, bersumpah dengan mulutnya, ya, bersumpah dengan diri sendiri. Ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluknya, oleh hamba-hambanya. Ya, maka seorang hamba sekali lagi hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala termasuk dari syirik. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah ya dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini makna dari wa walidi wa ma walad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat. Ya. Tadi ayat-ayat yang 1-3 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan kota Makkah, ya, bersumpah juga dengan manusia. Nah, di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari sumpah-sumpahnya. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan, kesulitan. Ya, maka Allah bersumpah dengan 4 perkara tadi ya, pada 3 ayat sebelumnya.
Tujuannya apa? Untuk menegaskan. Ya. Ya, kita sudah jelaskan di antara cara orang-orang Arab ya ketika ingin menegaskan sesuatu hal maka diawali dengan sumpah. Wallahi. Ya, demi Allah. Atau biasanya menggunakan kata billahi. Artinya juga sama, demi Allah. Tallahi. Jadi bisa menggunakan kata waw, ba, wallahi, billahi, dan tallahi. Ini maknanya semua sama, yaitu demi Allah. Atau kata-kata yang biasa Nabi SAW ucapkan, walladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang diriku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka apa maksud dari ayat ini, Ibu sekalian? Di sini jelas Allah katakan sesungguhnya ya kami menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, berada dalam kepayahan, kesulitan. Maka jelas di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membantah ya persangkaan sebagian orang yang mereka menyangka bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan. Ya, padahal nyatanya Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ya manusia hidup ini dari mulai kecil sampai tua itu selalu berada dalam kesulitan. Masih kecil dia butuh yang namanya susu, asupan makanan yang baik. Iya. Sampai dia nanti usia balik, dia akan ditimpa dengan berbagai macam masalah. Lalu dia misalnya menikah, ada polemik rumah tangga di sana, ya, masalah bersama keluarga, istri, anak-anaknya. Kemudian sampai dia tua nanti dia pun kembali lemah lagi, ya. Bahkan waliyadzubillah banyak di antara orang-orang tua justru anak-anaknya meninggalkan dia, tidak merawat dia, malah dititipkan ke panti jompo misalnya. Ya, jadi kehidupan manusia pada dasarnya dari awal dia lahir ya sampai dia wafat ya itu selalu berada dalam kesulitan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin wanti-wanti kepada kita sebagai hamba-hambanya. Ya. Jadi manusia itu selalu berada dalam kesulitan. Ya. Di sini Allah sekali lagi ingin membantah persangkaan ya orang-orang yang mengatakan bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah sepanjang hidupnya. Ya ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya. Maka ya, Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang banyak payahnya, banyak sulitnya. Ya, untuk apa lagi kita hidup ya, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menciptakan manusia itu bukan sekedar menciptakan saja, tetapi apa Allah memberikan kepada kita tugas untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa kita, sampai rizki kita habis. Artinya kalau rizki kita habis, berarti ya nyawa kita telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Ya. Kata Allah juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa makna al-yaqin? Maka para ulama tafsir yang menjelaskan makna al-yaqin artinya kematian. Ya, jadi bukan artinya keyakinan yang sebagaimana yang kita fahami secara bahasa. Tapi makna yakin di sini adalah kematian. Ya, karena berabe kalau kita ya mengartikan ayat ini dengan artian ya yang kita pahami. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya kalau kita sudah yakin, kita nggak perlu lagi sholat. Kita nggak perlu lagi puasa. Waliyadzubillah. Tidak seperti itu.
Jadi makna al-yakin dalam ayat ini adalah artinya kematian. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal, sampai datang kepadamu kematian. Ini maknanya. Maka tidak ada waktu, sebenarnya tidak ada waktu istirahat. Ya. Di dunia ini bukan tempat kita untuk beristirahat, ibu-ibu sekalian. Tidak ada waktu kita untuk beristirahat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pernah dikisahkan, ya ibu-ibu sekalian, ada suatu kisah yang oleh Imam Ahmad, ya, yang diceritakan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu hari ada seseorang yang jauh-jauh datang dari negeri yang bernama Khurasan, ya, ingin menanyakan satu permasalahan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai, maka orang ini mengatakan, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah. Wahai Abu Abdillah, yaitu kunyah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Aku datang jauh-jauh dari Khurasan ingin menanyakan kepadamu tentang satu permasalahan. Ya. Maka Imam Ahmad berkata, "Sal, tanyakanlah." Ya. Lalu apa kata orang tersebut? Orang tersebut bertanya, "Mata yajidul 'abdu ta'mar raha?" Ya. Kapan seseorang itu merasakan nikmatnya istirahat? Ini pertanyaannya. Lihat, jauh-jauh dari Khurasan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, hanya ingin bertanya tentang satu pertanyaan ini. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya istirahat? Ya. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Perhatikan jawaban beliau, jawaban yang simple tetapi sangat dalam sekali, jawaban yang indah yang beliau lontarkan kepada si penanya ini. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kapan seseorang itu bisa menikmati, ya, rasanya, bisa merasakan nikmatnya istirahat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Ketika pertama kali ia menginjakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Maka tidak ada waktu beristirahat, berleha-leha kita di dunia. Terus-menerus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan istirahatnya? La rahata illa fil jannah. Tidak ada waktu istirahat yang benar-benar bisa kita nikmati kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah beramal, ya, perbanyaklah amalan-amalan soleh kita agar kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini juga, ya, para ulama di sini menyebutkan tentang manusia, maksud dari manusia yang berada dalam kepayahan. Ya. Maka para ulama menjelaskan manusia yang paling berat cobaannya adalah mereka para nabi. Ya, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Nabi SAW ketika seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa ya manusia yang paling berat cobaannya? Lalu apa kata Nabi SAW? Al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Lalu Nabi SAW mengajarkan kita tentang suatu hal. Apa kata Nabi? Seseorang itu ia akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, ya, apabila agamanya itu kuat, kokoh, ishtadda bala'uhu, maka akan semakin besar juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, dan apabila agamanya itu lemah, kata Nabi SAW, ubtuliya ala hasabi dini, ya, maka dia akan diuji, ya, sesuai dengan kadar agamanya tadi. Ya, berbeda dengan orang yang agamanya kokoh,
agamanya kuat, maka ujiannya itu akan jauh lebih besar lagi, Ibu. Lalu apa kata Nabi SAW? فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Maka seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita, Ibu-ibu, ini adalah wasilah bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Maka ketika kita bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka disitulah ya wasilah bagi kita untuk bisa menghapus, membersihkan dosa-dosa yang sudah kita miliki. Jadi kalau ada ujian, musibah, ya bukan berarti Allah menginginkan keburukan bagi kita, tetapi Allah ingin kita itu melihat apa di balik musibah itu, apa hikmah di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, ya kita sudah sering sekali katakan, jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengedepankan yang namanya husnudzon, berprasangka baik, ya. Ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan musibah, kita husnudzon kepada Allah. Iya, mungkin ada kebaikan di balik dari musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian di ayat yang kelima Allah katakan, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Allah katakan apa? Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ya, maksudnya apakah manusia mengira di muka bumi ini tidak ada yang mengatur? Apakah manusia mengira kita ini diciptakan hanya sekedar diciptakan saja tanpa ada amanah, tanpa ada kewajiban yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa manusia akhirnya bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan sesuatu yang dia inginkan? Tidak seperti itu. Sekali lagi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tadi liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia maupun jin, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah katakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Lalu dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yaitu dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya wal'iyadzubillah untuk hal-hal yang Allah haramkan, untuk berfoya-foya, ya, karena dia tadi menyangka bahwasanya hartanya ini tidak akan ada habis-habisnya. Dia tidak meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah katakan di sini Allah katakan apa? Menghabiskan harta, ya, Allah berikan kosakata bahasa Arabnya ahlak, ihlak. Halaka itu artinya binasa. Jadi Allah di sini menggunakan kata ahlak tu, ya, untuk apa? Menggunakan arti menghabiskan harta. Apa arti ahlak itu tadi? Memusnahkan harta. Artinya orang yang menghabiskan hartanya di jalan yang haram, ya, berfoya-foya untuk hal yang tidak bermanfaat baginya, maka pada dasar dia telah memusnahkan hartanya. Tidak, ya, harta yang dia keluarkan habis begitu saja tanpa ada manfaat. Ya, hanya bisa memenuhi syahwatnya dia saja. Berbeda dengan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir, secara nyatanya kita mengeluarkan harta dan harta itu berkurang, tetapi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, harta tersebut tidaklah berkurang sama sekali. Ma naqasat shadaqatun minna. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan apa? Allah akan tambahkan, Allah akan melipat gandakan harta yang dia telah keluarkan.
bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketujuh Allah katakan ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihat? Ya. Jadi tatkala orang tadi mengatakan ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya. Dan dia mengucapkan ini dengan kesombongan, nih harta saya nggak habis-habis nih. Nih, saya udah menghabiskan harta yang banyak, harta saya nggak habis-habis. Hati-hati, ini kata-kata yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Orang yang berkata seperti ini, ya tidak secara langsung dia menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya semua harta yang didapatkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika itu ia menyombongkan hartanya yang banyak yang telah ia hamburkan dalam kemaksiatan, dan dia mengira tidak ada satupun zat yang bisa melihatnya, melihat kelakuannya. Padahal di sana adalah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memantau dia, memantau kehidupannya, memantau harta-hartanya. Yang harta-hartanya ini kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan? Kemana dia salurkan? Iya. Jadi harta yang banyak ini bisa menjadi azab bagi pemiliknya, bisa juga menjadi rahmat. Menjadi azab ketika tadi harta yang dia miliki ternyata didapatkan dari cara yang haram. Harta dia miliki dia salurkan kepada hal-hal yang Allah haramkan. Ini akan menjadi azab bagi dia. Dan bisa juga harta tersebut menjadi rahmat ketika memang dia mendapatkan dari sesuatu yang halal. Dia gunakan juga untuk hal yang halal, bersedekah, ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari ayat ini. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ya. Di ayat yang ke-8 Allah katakan alam naj'al lahu 'ainain. Ya, bukankah kami telah menjadikan baginya sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan juga lidah. Bukankah, ya kata Allah, kami telah memberikan kepadanya sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan juga lisan. Begitu juga kedua bibir, pasang bibir. Di sini Allah Subhanahu wa taala apa? Ingin menunjukkan karunia Allah kepada hambanya. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan. Allah memberikan kepadanya kenikmatan bibir, kenikmatan dua mata. Di antara kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali. Lebih besar daripada harta yang tadi dia habiskan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Ya kan, kedua mata kita bisa gunakan untuk melihat keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mata kita buta, tidak bisa melihat apa-apa. Ya. Ini yang sering sekali kita lupakan. Ya, nikmat-nikmat yang sering sekali kita lupakan. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal yang Allah haramkan. Kita gunakan lisan kita untuk bicara hal yang baik. Maka setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, maka Allah juga menyebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Ya, di ayat tadi apa Allah katakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bukankah telah aku jadikan baginya sepasang mata, bibir, lisan. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ingin memberikan apa? Kepada kita peringatan. Ini saya sudah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu besar. Ya. Di ayat yang berikutnya Allah juga menyebutkan tentang Tentang kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Allah katakan, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ. Kata Allah, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu dua jalan kebaikan maupun keburukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar Agar manusia mengikuti jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang buruk. Ya. Jadi Allah sudah jelaskan itu semua. Melalui siapa? Melalui perantara nabi dan juga rasul yang Allah utus kepada setiap umat. Ya, kalau kita berarti Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ya, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah
Apa? Dalam hadis yang mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu bihi al-'abdu ila al-jannah wa yuba'iduhu 'anil nar illa qad buyyina lakum." Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, tidak tersisa apapun lagi. Ya, artinya sudah aku sampaikan semuanya. Apa-apa yang dapat mendekatkan hamba kepada surga dan apa-apa yang dapat menjauhkan seorang hamba dengan neraka. Maka agama Islam adalah agama yang sempurna. Sudah Rasul jelaskan semua. Sudah Nabi jelaskan semua cara-cara masuk ke dalam surga. Hal-hal yang dapat menjauhkan dari api neraka itu sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Ya. Maka ini makna dari ayat ini. Allah katakan, wahadainahu najdain, dan kami telah menunjuki kepadanya dua jalan, jalan keburukan dan juga jalan kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau mentelaah isi dalam Al-Quran, di situ Allah jelaskan tentang kisah orang-orang saleh. Contohnya para anbiya, Allah kisahkan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, ya kisah Nabi Nuh, Saleh, dan kisah-kisah yang lainnya. Artinya Allah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan. Dan di ayat-ayat lainnya Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang membangkang kepada Allah. Tentang kisahnya Fir'aun, kisahnya siapa lagi? Qarun. Itu Allah jelaskan kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud. Allah jelaskan semuanya. Ya, tinggal bagaimana kita memilih, mau ikuti yang jalan yang benar atau justru mau mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah murkai. Ya. Wahadainahun najdain. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan falaqtahamal aqabah. Ya, akan tetapi justru dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya, maksudnya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kabar kepada kita, ya sangat menyayangkan orang-orang yang ternyata dia tidak menempuh jalan yang sulit. Ya, kenapa disebutkan jalan yang sulit? Di beberapa pertemuan yang lalu, ya ketika kita membahas tafsir surat Al-Lail, ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW katakan apa? Sesungguhnya huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Sesungguhnya surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan dengan syahwat. Maka maksud dari kata falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang sukar, jalan yang sulit, maksudnya adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena memang menempuh jalan menuju surga Allah itu adalah jalan yang sulit. Ya. Dihiasi dengan apa? Hal-hal yang kita benci. Berbeda dengan jalan menuju neraka, dihiasi dengan hal yang kita cintai. Ya. Jadi ini makna dari ayat falaqtahamal aqabah. Ya. Di ayat yang berikutnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita tentang makna aqabah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah? Apakah kamu tahu apa itu aqabah? Ya. Jalan yang sukar itu seperti apa? Jalannya orang-orang mukmin itu seperti apa? Barulah Allah kabarkan di ayat berikutnya, fakku raqabah, yaitu orang-orang yang melepaskan perbudakan, orang-orang yang memerdekakan seorang budak, ya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sampai turun sebuah ayat yang menceritakan tentang kebaikannya Abu Bakar ini. Kita sudah jelaskan di dalam tafsir surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Padahal Bilal ketika itu adalah seorang budak yang lemah. Biasanya orang memerdekakan budak itu dicari budak yang kuat agar bisa kita pekerjakan lagi gitu. Tetapi apa? Justru Abu Bakar As-Siddiq ketika itu memerdekakan budak yang lemah. Ya. Karena memang tujuan beliau bukan untuk memperkerjakan lagi, tetapi apa? Untuk di dalam Al-Quran Allah katakan apa? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Untuk menyucikan hati beliau. Ya. Untuk menyucikan
hati beliau. Ini yang sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Lail. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kabar tentang jalan yang sukar itu seperti apa, jalan menuju surga itu seperti apa. Yang pertama fakku raqabah, yaitu membebaskan seorang budak. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Yang kedua apa? Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Maka ibu-ibu sekalian, di antara faidah ya dari ayat ini para ulama mengatakan di antara jalan yang sulit tersebut adalah memberikan makan pada hari kelaparan. Jadi pahala seseorang dalam bersedekah itu bertingkat-tingkat ibu-ibu. Jadi sesuai dengan apa? Dengan kondisi orang yang disedekahi, termasuk memberikan makan. Kalau kita memberikan makan kepada orang yang tepat, nih orang yang benar-benar sedang lapar, maka itu pahalanya akan jauh lebih besar lagi dibanding kita memberikan makan kepada orang yang memang dia sudah makan gitu, yang tidak terlalu lapar gitu. Nah, ketika kita memberikan tadi sedekah atau makanan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, benar-benar sedang lapar, ya maka pahalanya akan jauh lebih besar lagi. Ya. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah katakan, tadi di antara jalan yang sukar yang pertama dengan cara apa? Membebaskan budak. Ya. Kemudian dengan cara memberikan makan di hari kelaparan. Yang ketiga, yatimang dza maqrabah, yaitu anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi kita berbuat baik kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, ini yang lebih kita utamakan ibu-ibu. Jangan terkadang ya kita lebih care, lebih suka untuk berbagi kepada orang lain dibanding kepada saudara-saudara kita sendiri yang memiliki hubungan kerabat. Nah, ini yang salah. Ya, termasuk di sini kata Allah, di antara jalan menuju surga, jalan yang sukar itu tadi berbuat baik kepada anak yatim yang masih ya ada hubungan kerabat. Ya, misalnya kita punya adik ya, atau ibu-ibu punya adik, punya kakak, yang dia punya anak dan ayahnya itu sudah meninggal, keponakan yang ayahnya sudah meninggal, maka ini jauh lebih utama untuk kita santuni ya dibanding anak-anak yatim di luar sana yang bukan merupakan kerabat kita. Dan ini juga berlaku untuk hal lainnya dalam masalah sedekah, ya, dalam masalah sedekah yang utama adalah kita bersedekah kepada saudara-saudara kita terlebih dahulu, baru kepada orang lain di luar kerabat kita. Ya. Kemudian di ayat yang ke-16 Allah katakan au miskinan dza matrabah. Ya, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir. Maka di antara jalan yang sukar ini ya yaitu dengan kita berbuat baik kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Apa pengertian orang fakir kita sudah jelaskan, yaitu mereka-mereka yang untuk kebutuhan pokok mereka saja mereka tidak mampu. Mereka nggak punya rumah, ya misalnya mereka nggak punya makanan untuk dimakan. Ini orang-orang fakir yang harus kita tolong. Ya. Lalu setelah Allah jelaskan tentang jalan-jalan yang sukar ini, jalan-jalan yang sulit ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 Allah katakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah." Ya, maka kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk senantiasa bersabar dan saling berpesan untuk senantiasa berkasih sayang. Maka orang-orang yang sudah menempuh jalan yang sukar ini, mereka Allah katakan ya termasuk dalam orang-orang yang beriman, termasuk dalam orang-orang yang berpesan untuk bersabar, berpesan untuk saling mengasihi, berkasih sayang. Ya. Jadi di ayat lain juga Allah katakan di dalam surat Al-Asr apa? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bis sabr. Allah juga katakan mereka-mereka ya yang tidak rugi adalah orang yang beriman, yang beramal soleh dan saling berpesan dalam
kesabaran. Ya, maka saling menasehati di dalam kesabaran ini merupakan apa? Ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar ya, ada bermacam-macam. Yang pertama sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dalam ketika kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka dari ayat ini juga ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari ayat ini adalah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita ya, bahwasannya jalan yang sukar ini akan berbuah pahala ketika ditempuh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang-orang yang tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari akhir. Meskipun mereka berjalan ya, menapaki jalan yang sukar ini, mereka misalnya menyantuni anak yatim, mereka memberikan makanan kepada orang miskin, mereka membebaskan budak. Selagi mereka tidak beriman, tidak bersyahadat, maka itu tidak akan ada artinya. Perbuatan itu sia-sia. Jadi Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Jadi kalau ada orang kafir, mau dia baiknya seperti apapun, maka kebaikan-kebaikannya itu tidak sama sekali bermanfaat bagi dirinya. Ya. Maka salah jika ada orang yang mengatakan semua agama benar. Ya. Karena jelas Allah katakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Islam. Adalah agama Islam saja. Ya. Jadi ini isyarat yang ingin Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Sebaik apapun dia, selama dia masih kafir, belum bersyahadat, belum meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang wajib disembah dan diibadahi, maka semua perbuatannya ini akan sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya Allah katakan, ulaika ashabul maimanah. Maka merekalah orang-orang yang beriman ini yang saling berpesan dalam kesabaran, dalam kasih sayang, maka mereka termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan yang kanan. Ya, yang kanan di sini maksudnya apa? Penghuni surga. Di ayat yang ke-19 Allah katakan, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan mereka yang kafir ya, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hum ashabul masy'amah, maka mereka termasuk golongan kiri, yaitu para penghuni neraka jahanam, wal iyadzu billah. Alaihim narum muqsadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup ya, yang ditutup dengan rapat. Alaihim narum muqsadah, apa artinya tadi? Mereka dalam neraka yang ditutup dengan rapat. Jadi ibu-ibu, orang kafir yang telah Allah masukkan ke dalam neraka itu, seakan-akan itu neraka menjadi apa? Tertutup bagi mereka. Sehingga tidak mungkin lagi bagi mereka untuk keluar. Ya, dan ini yang Allah firmankan juga dari dalam surah Al-A'raf ayat 40, Allah katakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, ya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan pernah masuk surga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun dia, ya, selama dia tidak bersyahadat, ya, mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia tidak akan pernah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Wa kadzalika najzil mujrimin. Ya, dan begitulah demikianlah balasan yang kami berikan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Ya, jadi kejahatan itu ibu bukan hanya mencuri, ya, kejahatan membunuh, kejahatan yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza tuh ya bahas kita pada malam hari ini, apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi, fa astaghfirullah li wa lakum. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung mengaktifkan suaranya. Barakallahu fikum. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Nurma. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Mohon arahan dan solusi dari Ustadz. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin negara yang zalim? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Yang dari Ibu siapa tadi? Ibu Nurma ya? Taib. Yang menyikapi pemimpin yang zalim. Taib. Ya, ini pertanyaan yang sudah sering sekali ya ditanyakan tentang pemimpin zalim. Pertama, kita lihat dulu kezaliman seperti apa. Ya. Kedua, kita lihat juga apakah pemimpin yang sekarang memimpin negara tersebut adalah seorang muslim atau bukan. Ya. Taruhlah sekarang kita katakan negara tersebut dipimpin oleh seorang muslim. Maka ketika suatu negara ya atau suatu kelompok, suatu daerah dipimpin oleh pemimpin yang muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya. Ya, di antaranya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pernah bersabda, "Asmi'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyun ka'ar-ra'sahu zabina." Dengarlah dan taatlah ya meskipun pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Budak Habasyi atau budak Habasyi itu sekarang negara Ethiopia. Ka'anna ra'sahu zabinatun, yang kepalanya seperti kismis, ya, hitam legam gitu ya. Maka kalau kita memperhatikan hadis ini dengan seksama ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ideal, ya, seorang budak aja ya dalam kondisi seorang budak saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sama dia, untuk mendengarkan sama dia. Tentunya kita taat, kita mendengar pada sesuatu yang memang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jelas kata Nabi SAW, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memang pemimpin tersebut seorang muslim secara zahir, ya ingat secara zahirnya saja. Kita memang manusia hanya bisa menilai seseorang secara zahirnya saja. Apa yang kita lihat saja. Tidak bisa kita menilai seseorang dari lahiriah, dari hatinya, dari batinnya. Itu semua adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang pemimpin yang muslim secara zahir, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan puasa, maka tetap kita wajib patuh, taat, sam'an, ta'atan, mendengar, dan taat terhadap pemimpin tersebut. Sekalipun pemimpin tersebut zalim. Ya.
sekalipun pemimpin tersebut zalim, maka tidak boleh kita Mohon maaf, sepertinya koneksinya terputus atau handphonenya Ustadz nanti sambil menunggu. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa diketikkan di kolom komentar atau nanti langsung disampaikan ke Ustadz Sahal dengan Baik, mengaktifkan sudah mikrofon. sudah masuk lagi, Ibu? Halo? Halo? Oh iya, udah. Monggo, Hmm. Ustadz. Iya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf nih tiba-tiba keluar sendiri. Jadinya setelah pemimpin itu muslim secara zahir, ya, walaupun dia zalim maka kita tetap wajib untuk taat patuh mendengarkan selama bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin nasihat bagi diri Anda pribadi dan juga buat ibu-ibu ya pada umumnya. Maka tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin yang sah, ya. Apalagi pemimpin tersebut secara zahir dia seorang muslim, ya. Atau memberontak karena apa? Terprovokasi dengan omongan-omongan orang ya tentang lahiriahnya dia, batinnya dia seperti ini. Padahal itu semua adalah perkara yang tidak ada manusia yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa menilai dia secara zahirnya saja. Ya, berbeda dengan sekiranya kita memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan artinya memiliki jabatan yang terpandang dan kita ada akses untuk menasehati pemimpin tersebut, pemimpin yang zalim ini misalnya. Maka ya kewajiban kita untuk bisa menasehati. Nah, kalau misalnya kita hanya sekedar rakyat biasa yang mungkin suaranya pun susah untuk didengar, ya, maka kewajiban kita yang pertama tetap taat, ya, patuh selalu dalam tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Banyak mendoakan pemimpin tersebut agar dimudahkan urusannya dalam memimpin negara tersebut. Berdoa agar diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Sepertinya keluar lagi Ustadznya. Oke, ini nanti pertanyaan dari Ibu Hasbi akan saya bacakan ya. Halo, Baik. Assalamualaikum Ustadz. Halo, sudah muncul lagi ya? Maaf ini saya nggak tahu ya, keluar sendiri lagi. Iya. Ya, saya lanjutkan ya tadi pertanyaan tadi, ya. Sekiranya kita memang masih memiliki kemampuan, kita punya kemampuan untuk menasehati, maka ya kita nasehati, tentu dengan cara-cara yang hikmah. Ya, sebelum kita menasehati, kita pelajari dulu fikih nasihat, apalagi ini kepada penguasa. Tidak boleh kita menasehati di depan halayak ramai, itu sama saja kita menjatuhkan harga diri dia. Ya, tetapi apa? Ambil tangannya, ya kita nasihati dia empat mata, ya agar lebih mengena juga kepada dia gitu. Ya. Jadi ketika ada pemimpin zalim tadi, kita tetap taat, ya mendengarkan selama dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan dan terus mendoakan kebaikan untuk pemimpin tersebut.